warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 6 ABT 3B Malam akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait types of negotiation. Sebelumnya, perkenalkan saya Julbasis Rejeki Situmorang dan rekan saya Anabelita. Saya Nurmani. Saya Materesia Siwea. Saya Salsadifa Ajeng Daresiva. Saya Maninda Paulina Simbolon. Tipe-tipe negotiation. Yang pertama ada solo negotiation. Yang kedua ada team negotiation. Solo negotiation merupakan negosiasi yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili diri sendiri atau organisasi. Biasanya digunakan ketika isu sederhana, waktu terbatas, atau keputusan dapat diambil cepat. Kelebihannya ada 3. Yang pertama yaitu fleksibilitas tinggi dan keputusan yang cepat. Yang kedua, komunikasi langsung tanpa koordinasi internal. Yang ketiga, ada efektif untuk transaksi sederhana, misalnya penawaran harga dan barang. Lalu ada kekurangannya juga ada 3. Yang pertama ada rentan terhadap bias pribadi dan tekanan psikologis. Yang kedua, tidak ada perspektif tambahan dari tim. Dan yang ketiga, dapat melemahkan posisi tawar jika lawan memiliki tim. Selanjutnya ada team negotiation. Team negotiation adalah negosiasi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mewakili satu pihak tertentu, biasanya digunakan untuk isu kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan dan aspek teknis. Kelebihannya ada 3. Yang pertama beragam perspektif dan keahlian. Yang kedua dapat memainkan berbagai peran, lead negotiator, observer, note taker, dan analis. Yang ketiga lebih kuat secara strategis dan profesional. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama adalah keputusan lebih lambat karena butuh konsensus. Yang kedua, potensi konflik internal. Dan yang ketiga, koordinasi dan disiplin komunikasi diperlukan. tipe-tipe negosiasi yang kedua. Yang pertama ada formal negotiation. Yang kedua ada informal negotiation. Formal negotiation adalah negosiasi yang dilakukan dalam situasi resmi. Biasanya ada aturan, struktur, dan dokumen yang mengatur jalannya proses negosiasi. Contohnya bisa kita lihat dalam dunia bisnis, dalam hukum, diplomasi, atau lembaga pemerintahan. Jadi semua pembicaraan bersifat terencana dan terstruktur dengan jelas. Kemudian ciri-ciri formal negosiasi sendiri itu terikat oleh protokol atau prosedur resmi, kemudian terdokumentasi dengan jelas, dan hasilnya juga bersifat lebih rapi dan mengikat. Kemudian kelebihan dari formal negosiasi sendiri itu kepastian hukum yang tinggi, kemudian transparansi, dan cocok juga untuk kerjasama dalam jangka waktu yang panjang. Kekurangannya yaitu kurang fleksibel dan biayanya dan waktunya juga lebih besar. Baik, untuk informal negotiation adalah negosiasi yang dilakukan secara lebih santai dan fleksibel. Biasanya tidak ada aturan atau dokumen secara resmi, dan jenis negosiasi ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saat kita membagi tugas kelompok, berdiskusi di suatu organisasi, dan atau saat awal pembicaraan sebelum negosiasi resmi dimulai. Untuk ciri-ciri negosiasi informal, itu yang pertama tidak terikat protokol resmi, yang kedua bersifat fleksibel, spontan dan personal, dan yang ketiga tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang formal. Dan untuk kelebihannya itu sendiri, yang pertama meningkatkan hubungan interpersonal, yang kedua menurunkan ketegangan psikologis, dan yang ketiga mendorong komunikasi secara terbuka. Untuk kekurangannya, yang pertama tidak memiliki kekuatan hukum, dan yang kedua rentan salah paham jika tidak diikuti dokumen resmi. Untuk fungsi utama itu sendiri sebagai pranegosiasi membuka hubungan, membangun kepercayaan, dan menguji posisi masing-masing pihak. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai aspek formal dan informal negotiation. Aspek formal negotiation sendiri dari segi strukturnya terikat oleh prosedur, dokumentasinya secara resmi, kemudian tujuannya untuk kesepakatan hukum, serta hubungannya profesional, kemudian gaya komunikasinya lebih terstruktur, dan contoh dalam formal negotiation sendiri itu kontrak bisnis. Sedangkan dalam informal negotiation, aspek untuk strukturnya secara fleksibel, didokumentasikan tidak selalu ada, dan tujuannya menjajaki peluang dan hubungannya secara personal, dan gaya komunikasi bebas dan spontan. Dan untuk contohnya tersendiri itu adalah percakapan awal antara kolega.
Tipe negosiasi yang ketiga. Yang pertama ada distributive negosiasi. Yang kedua ada integratif negosiasi. Yang pertama itu distributive negosiasi atau yang biasa kita sebut win-lose solution. Konsepnya itu pihak bersaing untuk mendapatkan bagian terbesar dari sumber daya yang terbatas, satu pihak menang dan satu pihak lain yang kalah. Ciri-cirinya yang pertama fokus pada posisi dan harga, yang kedua informasinya ditahan, yang ketiga tidak ada kepentingan jangka panjang. Strategi umumnya yang pertama anchoring atau menetapkan angka awal, yang kedua concession taktis atau tawar-menawar bertahap, yang ketiga BATNA atau biasa kita sebut best alternative to negotiation agreement. Yang kedua, integrative negotiation, win-win solution, yang berfokus pada kolaborasi dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ciri-cirinya tuh seperti fokus pada kepentingan, bukan posisi. Informasi dibuka untuk mengeksploitasi bersama dan mengutamakan hubungan yang jangka panjang. Terus ada juga strategi umumnya seperti identifikasi kepentingan mendalam atau underlying interest. Yang kedua, brainstorming, solusi kreatif. Yang ketiga, komunikasi empatik dan terbuka. Selanjutnya ada aspek untuk distributive negotiation dan integrative negotiation. Untuk distributive negotiation sendiri, tujuannya yang pertama itu mendapat bagian terbesar, hubungannya biasanya kompetitif, fokus pada posisi, informasi ditahan, solusi kompromi tunggal, contohnya biasanya itu negosiasi harga. Yang kedua, integratif, tujuannya yaitu meningkatkan nilai bersama, hubungannya kolaboratif, fokus pada kepentingan, informasinya yang dibagi, solusinya juga multi opsi kreatif, contohnya seperti negosiasi kemitraan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan perbedaannya? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.